Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Ega Dioni Putri, dosen mata kuliah ICT Literasi Universitas Siber Asia. Perkenalkan, nama saya Tri Abdi Sukiasmoro dari kelompok 16 mata kuliah ICT Literasi jurusan S1 Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan terkait dengan studi kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Muhammad Bagas Agustian dan Tri Abdi Sukiasmoro terkait dengan studi kasus privasi digital dalam media sosial. Nah, jadi latar belakang kenapa kita ingin mengambil literasi ini, kita ambil studi kasus adalah bahwa saat ini kemajuan teknologi itu sudah sangat sedemikian maju sehingga menyebabkan komunikasi antar manusia ataupun lembaga atau hal apapun itu zaman sekarang sudah berfokus atau menggunakan teknologi digital, yaitu media sosial. Nah, hal ini sangat mempermudah kehidupan ya memang ya, dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Namun di sini ada suatu problem juga terkait dengan resiko data kita dapat digunakan oleh penjahat atau penipu untuk mengambil suatu keuntungan. Nah, di sini kita ingin mengambil terkait dengan privasi data ini, kita ingin studi dan sudah kita lakukan apakah privasi data di Indonesia ini sudah masyarakatnya sudah sadar dengan baik atau belum. Ya, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, pengertian privasi digital di media sosial, data pribadi yang beresiko terekspos, bentuk pelanggaran privasi digital yang sering terjadi, peran sistem keamanan dan enskripsi, langkah meningkatkan perlindungan privasi digital. Nah, tujuannya untuk menjelaskan pengertian privasi digital, mengidentifikasi jenis data pribadi yang beresiko, menganalisis bentuk pelanggaran privasi, menjelaskan peran sistem keamanan dan enskripsi, kemudian mengetahui cara untuk melakukan perlindungan terhadap keamanan data kita. Nah, ruang lingkup proyeknya platform media sosial, ya platformnya Instagram, Facebook, WhatsApp, jenis data pribadi, pembahasan data yang berpotensi ditimbulkan dan disalahgunakan, analisis kasus, contoh kasus, dan fenomena pelanggaran privasi digital, fitur keamanan, yaitu fitur yang ada di platform untuk mengamankan data pribadi kita sebagai pengguna. Nah, landasan teorinya yang pertama ada privasi digital, yaitu adalah hak individu mengendalikan informasi pribadi di lingkungan digital, termasuk transparansi pengelolaan data dan persetujuan pengguna. Lalu ada data pribadi, yaitu adalah informasi yang dapat mengidentifikasi kan seseorang dilindungi oleh undang-undang. Pengguna sering membagikan data berlebihan dan meningkatkan risiko. Keamanan informasi dan enkripsi yaitu adalah upaya menjaga kerahasiaan data. Enskripsi menggunakan informasi menjadi kode. Kemudian pelanggaran privasi yaitu adalah suatu kebocoran data, penyalahgunaan informasi, pengambilan data tanpa izin, dan pemanfaatan komersial tidak berizin. Penelitian terdahulu dan metode proyek. Kita mengambil penelitian terdahulu dari Acquisti dan kawan-kawan tahun 2020. Pengguna sering mengorbankan privasi demi kenyamanan. Nah, itu judulnya. Kemudian Tadei dan Kontena tahun 2021. Kesadaran privasi digital masih rendah. Regulasi seperti GDPR dan Undang-Undang PDB sangat penting, namun perlu diimbangi oleh edukasi dan komitmen platform. Studi ini relevan untuk literasi digital ya. Nah, metode penelitian kita adalah menggunakan kualitatif ya, melakukan studi kasus dengan mengidentifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data lapangan, observasi, kuesioner, wawancara, analisis data, dan penyusunan laporan. Nah, ini pembagian tugas saya dengan Mas Bagas Agustian. Mas Bagas bertugas untuk mengidentifikasi masalah, saya melakukan studi literatur,
menyusun kuesioner Mas Bagas, mengumpulkan data Mas Bagas, melakukan analisis data saya, penyusulan laporan proyek Mas Bagas. Ini dilakukan di November sampai Desember 2025 ya. Di lingkungan pengguna media sosial, di lingkungan kantor kerja kami. Nah, hasil observasi awalnya mayoritas responden atau sekitar 70% menggunakan pengaturan privasi default. Nah, yaitu tidak ada dilakukan setting-setting tambahan untuk mengamankan data pribadi. Fitur keamanan terabaikan. Nah, adanya fitur-fitur keamanan seperti autentikator itu ya tidak digunakan oleh responden kami. Nah, ini bisa meningkatkan risiko privasi keamanan data kita ya dari serangan siber. Nah, tingkat kesadaran dan pengalaman privasi yang memahami konsep terkait dengan keamanan data itu dari responden kami hanya 30%. Kemudian ada 80% dari responden kami membagikan foto-foto pribadi di media sosial tanpa ada setting tambahan fitur keamanan seperti hanya membagi ke teman-teman saja. Ini benar-benar dibagi ke dalam internet secara keseluruhan. 35% responden kami pernah mengalami insiden pelanggaran privasi digital ya. Akun diretas ataupun mendapatkan chat spam ya dari penipuan. Nah, kesimpulan dan rekomendasi, proyek ini sangat relevan berbasis data dunia nyata untuk memberikan bukti empiris bahwa pentingnya menjaga keamanan data digital kita. Nah, temuan tak terduganya adalah normalisasi resiko privasi, kesenjangan pengetahuan tindakan, dan pengaruh faktor sosial atau psikologis. Rekomendasi adalah kajian sosial, penelitian kuantitatif, perbandingan platform, dan evaluasi pelayanan regulasi. Privasi digital masih menjadi tantangan besar ya, terutama bagi kita warga Indonesia, bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat terkait dengan pentingnya dan berbahayanya data pribadi kita jika dimanfaatkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.